Welcome to our channel. Pada awal abad ke-20, ideologi komunisme pernah begitu berjaya di dunia. Sampai-sampai mengekspansi sebagian besar wilayah Asia, Eropa, Afrika, hingga daratan Amerika. Ya, pengaruh itu tidak lepas dari berdirinya negara sosialisme pertama di dunia, Uni Soviet. Meski sudah runtuh, channel Data Fakta akan mengulas sejumlah fakta terkait komunisme Uni Soviet yang termanifestasi ke dalam Partai Komunis Uni Soviet. Tonton dan simaklah sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sejarah berdiri. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana ya komunisme Uni Soviet bermula? Ya, seperti diketahui, cikal bakal praksis komunisme di negara yang dahulunya seluas 22,4 juta kilometer persegi ini bermula dari faksi Bolshevik dalam tubuh Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia pimpinan Vladimir Lenin. Bagi yang belum tahu, partai ini merupakan partai sosialis revolusioner pertama di Rusia yang didirikan pada tahun 1898 di Minsk. Namun lantaran konflik internal, partai ini terpecah menjadi faksi Bolshevik dan Menshevik. Menariknya, saat itu wilayah Uni Soviet dikuasai Kekaisaran Rusia yang sudah ada sejak tahun 1721. Meski begitu, pada Februari 1917, faksi Menshevik berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas II melalui Revolusi Februari dan mendirikan Republik Rusia. Sementara faksi Bolshevik di bawah pimpinan Lenin justru merencanakan revolusi sosialis untuk menggulingkan pemerintahan sementara pimpinan Alexander Kerensky. Pada 7 November 1917, faksi Bolshevik melancarkan revolusi Bolshevik. Ya, Lenin dan Tentara Merah Bolshevik menggulingkan pemerintahan Kerensky. Pada tahun 1922, faksi Bolshevik mendirikan Republik Sosialis Federal Soviet Rusia, negara sosialis pertama di dunia. Pendiri Uni Republik Sosialis Soviet. Nah, seperti disebutkan sebelumnya, Revolusi Oktober atau dikenal pula sebagai Revolusi Komunis berhasil merebut pemerintahan dari faksi Menshevik. Faksi Bolshevik yang belakangan kemudian berubah namanya menjadi Partai Komunis Uni Soviet secara resmi mendirikan Republik Sosialis Federasi Soviet atau RSFS Rusia. Nah, ini penting untuk kalian ketahui dan bedakan. Jadi, sebelum Uni Soviet didirikan oleh Komunis Soviet, sebelumnya pada tahun 1918 hingga tahun 1922 perang sipil Rusia meletus. Diketahui perang tersebut melibatkan dua kelompok besar, yaitu pemerintah komunis dengan tentara merah melawan kelompok nasionalis Rusia kontra revolusi dengan tentara putih. Menariknya, meski nasionalis Rusia disokong sejumlah negara sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Polandia, Italia, dan Jepang, Komunis Soviet berhasil memenangkan perang tersebut, memperkuat kedudukannya atas wilayah-wilayah ex-Kekaisaran Rusia. Pada Desember 1922, Uni Republik Sosialis Soviet atau Uni Soviet resmi berdiri, yang beranggotakan Republik Sosialis Federal Soviet atau RSFS Rusia, Republik Sosialis Soviet atau RSS Ukraina, RSS Belorusia, dan RSFS Transkaukasia yang dimana masing-masing dipimpin oleh Partai Bolshevik setempat. Ideologi. Hampir sama seperti komunisme di sejumlah negara sosialis, termasuk Tiongkok, Partai Komunis Uni Soviet menganut gagasan komunisme bermazhab Marxisme-Leninisme yang juga menjadi ideologi politik Komintern atau Organisasi Komunis Internasional. Robin Hahnel dan Michael Albert dalam bukunya Socialism Today and Tomorrow tahun 1981 mengatakan,
Dalam praksisnya, ideologi yang digagas oleh Joseph Stalin ini merupakan sosialisme negara dalam kediktatoran proletariat. Utamanya secara eksklusif diatur oleh partai pelopor revolusioner melalui sentralisme demokrasi yang digambarkan Lenin sebagai keragaman dalam diskusi, kesatuan dalam aksi. Itulah mengapa Partai Komunis Uni Soviet sebagai pelopor revolusi sekaligus pemegang kekuasaan negara melaksanakan prinsip sosialisme negara, yang berarti perekonomian dimiliki dan direncanakan oleh negara. Yang menarik, sebelum sistem ekonomi terencana diperkenalkan di Uni Soviet pada tahun 1929, Lenin kabarnya telah menerapkan sistem ekonomi campuran yang disebutnya sebagai kebijakan ekonomi baru. Punya prinsip sentralisme demokratik. Inilah yang menarik dan berbeda dari komunisme di negara tirai besi. Ya, meskipun Uni Soviet sebenarnya merupakan suatu kesatuan politik dari beberapa republik Soviet dengan ibu kota di Moskwa, nyatanya Uni Soviet menjelma menjadi negara yang pemerintahannya sangat terpusat. Sebagaimana yang diketahui, partai penguasa dalam hal ini Partai Komunis Uni Soviet disusun berdasarkan prinsip sentralisme demokratik yang digagas Vladimir Lenin. Bagi yang baru tahu, sentralisme demokratik merupakan praktik demokrasi Leninisme di mana keputusan politik yang dicapai melalui proses pemungutan suara mengikat semua anggota partai. Diketahui, lembaga tertinggi Partai Komunis Uni Soviet ialah Kongres yang sidangnya diselenggarakan 5 tahun sekali. Sementara saat Kongres tidak bersidang, Komite Pusat menjadi lembaga tertinggi. Namun dikarenakan anggota Komite Pusat menurut konstitusi hanya bersidang 2 kali setahun, maka sebagian besar tugas dan tanggung jawabnya diserahkan ke Politbiro, Sekretariat, dan Orgbiro. Karena itu, pemimpin partai sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan. Tokoh-tokoh revolusioner. Pastinya kalian sudah kenal betul ya kalau ditanya siapa sih tokoh-tokoh komunis Uni Soviet? Ya, nama Vladimir Lenin pastinya menjadi yang terdepan. Secara kan beliau inilah yang memimpin faksi Bolshevik dalam menggapai revolusi, pendiri Uni Soviet, sekaligus kepala pemerintahan yang pertama sejak tahun 1922 hingga kematiannya pada tahun 1924. Kemudian ada nama Joseph Stalin. Kalian tahu kan revolusioner satu ini? Kita ingatkan ya, Stalin dikenal sebagai revolusioner Bolshevik, kawan berjuang Lenin, sekaligus kepala pemerintahan Uni Soviet sejak tahun 1941 hingga tahun 1953. Selain itu ada nama Vyacheslav Molotov. Kalian tahu kan tokoh satu ini? Dirinya juga merupakan tokoh Bolshevik yang dikenal salah satu figur utama dalam pemerintahan Uni Soviet dari dasawarsa 1920 serta kepercayaan Joseph Stalin. Berturut-turut ada nama Leon Trotsky, Alexei Ryukov, hingga Nikita Khrushchev, pemimpin Soviet yang dekat dengan Soekarno. Tapi dari seluruh tokoh revolusi yang disebutkan, ada satu nama yang paling berpengaruh. Ya, dia adalah Georgy Plekhanov, seorang revolusioner sekaligus pendiri organisasi Marxisme pertama di Rusia, kelompok emansipasi buruh. Ia dikenal sebagai Bapak Marxisme Rusia. Pertentangan Trotsky dan Stalin. Sebenarnya ada begitu banyak pertentangan di tubuh Partai Komunis Uni Soviet. Tapi ya, satu dari sekian konflik yang paling berpengaruh dalam sejarah, bahkan terhadap perkembangan komunisme dan masa depan Uni Soviet ialah pertentangan antara Stalin dan Trotsky. Titiana Lukman dalam bukunya Trotskisme, Sosialisme di Satu Negeri atau Revolusi Permanen tahun 2016 mengungkapkan, pasca kematian Vladimir Lenin pada tahun 1924, terjadi pertentangan ideologi antara Joseph Stalin dan Leon Trotsky. Diketahui Trotsky yang memiliki pandangan sendiri terkait Marxisme dikenal sebagai Trotskisme, menganjurkan revolusi permanen dan menekankan adanya intervensi internasional.
Dengan kata lain, Trotsky menghendaki revolusi sosialis di negara-negara dengan kapitalisme yang mapan, sementara Stalin menganjurkan sosialisme di satu negara dan menekankan pelaksanaan industrialisasi. Pada akhirnya, Stalin yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet memecat Trotsky dari partai dan mengasingkannya dari Moskwa pada tahun 1930. Nah, saat itulah Marxisme-Leninisme menjadi ideologi resmi partai. Keruntuhan. Kita semua tentu tahu, Uni Soviet yang adidaya selama 7 dekade pada akhirnya bubar pada 21 Desember 1991. Negeri terbesar di muka bumi yang wilayahnya hampir 1/6 permukaan daratan bumi ini kemudian terpecah menjadi 15 negara Eropa dan Asia. Diketahui, sepeninggal Joseph Stalin pada tahun 1953, kondisi Uni Soviet kian melemah terutama di sektor ekonomi dan politik. Ya, reformasi demi reformasi dilakukan oleh kepala pemerintahan Uni Soviet. Sejarawan Polly Jones dalam buku The Dilemmas of De-Stalinization, Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era tahun 2006 mengungkapkan, saat Nikita Khrushchev menggantikan Stalin, dimulailah program yang dikenal Khrushchev Thaw atau pencairan Khrushchev yang merupakan upaya destalinisasi. Kebijakan ini secara umum melonggarkan aturan-aturan ketat hingga membebaskan tahanan politik era Stalin. Puncaknya sampai pada era Mikhail Gorbachev pada tahun 1985. Dilansir dari tirto.id, reformasi ala Gorbachev lah yang memicu Uni Soviet bubar, yakni glasnost atau keterbukaan pemerintahan dan perestroika atau restrukturisasi di semua sektor. Itulah sederet fakta terkait komunisme di Uni Soviet yang sepertinya menarik untuk diketahui. Menurut kalian, bagaimana sih komunisme hari ini?